Muncul berbagai isu dalam waktu yang berdekatan ke Pak JK. Ada apa di balik ini? Masih bersama saya juru bicara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Hussein Abdullah, dan Ketua Umum Projo Budi Ari. Tadi terakhir menarik juga nih soal ijazah, bahwa ya lanjut aja laporan hukumnya untuk pembelajaran, kata Pak JK. Anda setuju? Gini loh, semuanya harus diselesaikan secara hukum. Kan ini kan negara hukum. Walaupun dalam beberapa hal kalau bisa diselesaikan di luar ranah hukum, artinya mediasi, kan lebih baik lagi, gitu loh. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Jokowi juga ingin menunjukkan ijazahnya tadi forum pengadilan di hukum, gitu loh. Dan biar diomongin aja. Jadi ya dengan isu ijazah ini nama Pak Jokowi terus jadi perbincangan publik. Ya sekalian tahu lah siapa yang inilah, ya kan, yang coba-coba gitu. Kalau teman-teman yang itu udah tahu. Siapa yang coba-coba? Ya usaha, namanya usaha kan. Siapa yang coba-coba usaha itu, Pak Budi Ari? Begini, isu ijazah ini kan menurut saya nggak substantif, gitu loh. Saya juga sempat jengkel, saya udah ngomong Pak Jokowi, Pak ini gara-gara ijazah Bapak begini-begini, nggak bisa udah biar aja kata dia. Kenapa? Isu ijazah ini selain tidak substantif juga ternyata juga menjadi panggung. Saya tanya diskusi sama teman-teman media juga kok. Kenapa sih lu urusan nggak begini? Ke teman-teman Kompas saya juga sempat tanya. Ya. Kenapa sih lu angkat-angkat terus soal ijazah? Habis setiap kita tayangin rating naik. Dan Pak Jokowi juga senang. Loh iya, bukan Pak Jokowi aja senang, teman-teman media itu Pemret yang bilang sama saya. Nah, begitu. Terus kalau kenapa habis setiap kita angkat soal ijazah rating naik nih, orang mau apa? Terus siapa yang coba-coba itu? Justru itu menurut saya, udahlah, nanti pengadilan selesai, udah. Ini juga nggak ada poinnya juga sebenarnya. Menurut saya soal isu ijazah ini, gitu loh. Tapi tadi kalau sudah menyinggung nama Pak JK dan dianggap bohir di balik itu, ya harus dilaporin secara hukum. Loh iya harus dilaporin dong, yang nuduh. Kalau dari kita, dari Pak Jokowi kan gak ada yang nuduh. Yang nuduh yang ditengarai, dicurigai menuduh, itulah yang mesti dilaporkan. Gitu. Itulah kenapa makanya. Karena dalam kondisi kondisi yang terjadi itu selalu ada yang berusaha nembak dari atas kuda, bikin kisruh, bikin apa gitu loh. Seperti itu. Siapa yang mau ngambil keuntungan dengan isu yang melibatkan Pak Jokowi? Itu nantilah, nanti chapter berikutnya nanti. Saya lagi kerja untuk itu. Anda menelusuri itu? Oh iya dong. Kenapa Anda penting? Penting dong. Karena Republik ini kok lagi kondisi begini kok selalu ada pihak-pihak yang adu sana, adu sini, adu sana. Anda melihat ada motif politik di balik upaya adu domba? Pertanyaan kita harus gini, siapa yang paling diuntungkan dengan persatuan nasional kita? Atau kita balik pertanyaannya, siapa yang paling tidak menerima manfaat dari persatuan nasional kita? Atau siapa yang paling diuntungkan dari polemik ijazah Jokowi? Enggak, kita jangan ngomong ijazah. Negara ini sejak dulu selalu jadi ajang pertarungan proksi-proksi. Begitu loh. Kan dengan elit yang bersatu, persatuan nasional kita kan kuat. Oke. Nah, begitu loh. Saya menenggarai ini ada hal-hal yang membuat tidak nyaman kalau Indonesia kuat, Indonesia bersatu. Indonesia maju itu bukan membuat negara lain happy loh. Yang pengen maju itu kita sendiri sebagai anak bangsa. Makanya saya selalu bilang persatuan nasional. Pak Jokowi juga bilang persatuan nasional. Kedua, Indonesia maju itu cuma bisa diwujudkan kalau kita bersatu. Kita semua pengen maju. Jangan berharap negara lain pengen Indonesia maju. Seperti itu. Tapi dalam forum ini bukan kapasitas saya menuduh pihak-pihak lain gitu. Nantilah di forum yang lain. Pak JK. Tapi jangan kita sebagai anak bangsa ini berpikir bahwa orang lain atau negara lain yang mau bantu kita. Jangan. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri, maju dengan kekuatan kita sendiri. Kalau Pak JK membaca situasinya seperti apa, Pak Hussein? Karena kan sebagai negarawan, sebagai politisi senior, ada apa di balik isu-isu yang muncul dalam waktu bersamaan? Bukan dari Pak JK ya, dari pengamatan saya. Karena saya belum terlalu banyak berkomunikasi secara lebih mendalam dengan Pak JK mengenai masalah ini, latar belakangnya.
Tapi kalau saya lihat memang kayak seperti bagaimana menggoyang legasi beliau yang memang menjadi trademarknya selama ini. Trademarknya itu masalah perdamaian, kemudian bisnis. Ini kan sebenarnya sudah mengarah kepada pembunuhan karakter, ya, dan itu sesuatu yang membuat wajar apabila Pak JK memberi reaksi yang bagaimana defense bertahan, tetap mempertahankan apa yang menjadi legasinya selama ini, bahwa beliau seorang juru damai, bahkan sering disebut sebagai negarawan, dan sampai sekarang masih mengabdikan diri untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Tiba-tiba kok dituduh menjadi penista agama, itu kan ya sesuatu yang sangat kontras. Karena kalau bicara soal timelinenya, Pak Uceng, saya catat ini soal ribut-ribut soal ijazah, potongan ceramah soal penistaan agama, tudingan itu, dan juga kredit. Pak JK juga sedang rajin bertemu dengan tokoh-tokoh yang selama ini dianggap kritis. Menurut Anda apakah ada hubungan sebab akibat soal ini, Pak Uceng? Iya, kalau Pak JK kan ini tokoh ya, jadi pas apapun kegiatannya, imbas atau impact sosial politiknya pasti ada. Pun demikian dengan Pak Jokowi atau yang lain lah, tokoh-tokoh lain. Nah, dengan rangkaian seperti itu, sebenarnya Pak JK tidak apa namanya dalam posisi mengkondisikan semua yang tahapan-tahapan itu mengalir aja sebenarnya. Kebetulan bulan puasa memang sering diadakan buka bersama, tamu-tamu pun sering diskusi. Kemudian biasa spontan ada teman-teman media wawancara, kemudian muncul statement-statement, kemudian berkembang, hadir lagi tamu datang ngobrol diskusi, keluar lagi pernyataan, kadang-kadang bersama yang tujuannya sebenarnya hanya untuk memberi masukan atau semacam saran kepada pemerintah, ya, yang berlangsung selama ini sampai terjadi konstelasi yang di luar dugaan di Timur Tengah, kemudian Dubes Iran datang, ya kelihatannya tensinya makin tinggi. Ya Pak JK makin kelihatan seperti magnet begitu. Ya tiba-tiba habis ini muncul persoalan lain, ada tuduhan jadi bohir, ada itu kan berjalan ganti-gantian. Ya. Tapi ada sebab akibatnya atau tidak? Walaupun itu ya ganti-gantian tadi. Tergantung kesimpulan masing-masing kita aja. Saya tidak mau menyimpulkan. Artinya sebagai seorang katakan juru bicara ya, saya menyampaikan fakta-fakta yang real yang dari Pak JK aja, yang biasa disampaikan, yang butuh dijelaskan, saya jelaskan. Tapi menganalisis secara keseluruhan situasi nasional atau politik nasional kita ini, mungkin saya tidak mau offset sampai di situ, bahwa publik atau pemirsa punya kesimpulan masing-masing, pasti punya, Saya pun punya sebenarnya, tapi saya tidak perlu kemukakan, ya. Kalau Pak Budi Ari lebih terbuka karena beliau memang seorang politisi praktis dalam tanda kutip ya, memimpin suatu organisasi politik sukarelawan yang sudah teruji dari sejak 2014 sampai sekarang. Pak Uceng nggak mau bilang siapanya, tapi mengamini bahwa ada pihak yang berkepentingan untuk menyerang pribadi, menyerang karakter Pak Yusuf Kalla. Mungkin saja karena sasarannya langsung ke masalah perdamaian, masalah bisnisnya, yang kebetulan ya, menurut saya itu salah sasaran. Kalau itu yang diserang, Pak JK sangat tangguh dalam posisi itu. Istilahnya ilmunya memang di situ Pak JK. Ilmu perdamaian, jadi cukup aman lah buat dia melawan balik atau menghadapi, bukan melawan, menghadapi serangan-serangan seperti ini karena memang legasinya di situ. Beliau seorang juru damai, ya, menyelesaikan Poso, Ambon, Aceh, kemudian Afghanistan sempat memediasi juga dengan pemerintah Taliban yang berkuasa sekarang dengan pemerintahan sebelumnya, dan beberapa masalah lain yang beliau sempat mediasi juga. Itu kan tidak mudah. Konflik Poso ini jangan dilihat sekarangnya, waktu 20 tahun lebih, 26 tahun lebih itu luar biasa, brutal. 2.000 orang meninggal di sana. Di Ambon 5.000 orang. Ini siapa yang bisa menghentikan ini? Dan Aceh sudah berkonflik hampir 30 tahun dan beliau masuk
tanpa letusan senjata. Jadi 3 konflik besar di Indonesia itu berhasil diselesaikan dengan damai oleh seorang Pak Yusuf Kalla. Ini kan legasi yang luar biasa. Secara bisnis, beliau track recordnya juga bukan kaleng-kaleng karena sudah membina kelompok usahanya selama 75 tahun. Tidak banyak usaha di Indonesia ya yang mampu bertahan segitu lama kalau bukan karena trust atau memberikan banyak manfaat bukan hanya kepada dirinya tetapi kepada orang lain. Kalau tidak memberi manfaat atau kontribusi kepada orang lain atau pemerintah atau negara lah ya, ini tidak akan berkembang lama. Karena entitas usaha ini dapat berkembang lama apabila manfaatnya dirasakan banyak orang. Kalau tidak dirasakan, ya pasti dukungannya lemah. Dan Pak JK menganggap bahwa serangan-serangan itu tidak berpengaruh kepada pribadinya, bisa diatasi setidaknya. Dari pengamatan saya, beliau bisa mengatasi. Karena yang diserang atau yang menyerang itu kan hoaks sebenarnya, pelintiran semua. Potongan video, atau misalnya manipulasi narasi tentang kredit. Itu kan tinggal dibolak-balik. Jadi kalau beliau keluar dengan fakta-fakta, menyampaikan kebenaran, ini akan selesai. Ditambah dengan testimoni-testimoni pelaku-pelaku sejarah yang memang beliau bersama-sama dahulu ketika memperjuangkan apa yang menjadi legasinya ini. Ya. Iya. Kalau begitu bagaimana meluruskan ini, mendinginkan situasi di publik? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Rosi.